Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri. Selain itu, suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak, yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak, yang berlaku terus sampai dengan si anak menikah atau mandiri. Bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun, perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri, dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Ketentuan KHI akan berlaku apabila suami beragama Islam. Lebih lanjut, tindakan suami tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Penghapusan KDRT. 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Langkah hukum yang dapat diambil dengan bukti adanya tindakan suami yang menelantarkan istri dan anak, yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup seperti saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Adapun berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan KDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Lebih lanjut, tindakan penelantaran suami tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, istri dapat mengajukan suatu gugatan perceraian terhadap suami apabila diinginkan, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepastian status. Ya dia ini sakit kejadian. Terus dia sapuan udah mau nikah itu ini ngomong bahwa saya ini udah hamil katanya. Ya kenapa nggak dari dulu? Dia ngomong kayak gitu. Terus ditanya itu, dibawa ke ini dokter di apa namanya situ. Terus sekarang anak ibu udah nikah? Udah nikah, tapi nikah siri apa nikah resmi, Bu? nikah siri. Itu waktu habis nikah dibuatin perjanjian nggak, Bu? Ya dibuatin, tapi nggak dipaparin sama saya. Tahu-tahu udah dikasih. Oh, jadi dibuat perjanjian, tidak dibacakan, tidak dikasih tahu ibu ya? Ya. Betul, dikasih. Ya. Nah terus sehabis nikah apa yang terjadi, Bu, dengan anak ibu? Ya enggak di tanggung jawabin ini, enggak nginepin gitu, ditaruh aja, dicariin rumah, ditaruh di situ anak saya berdua sama cucu saya itu, enggak ditingok sama sapuan itu, numpang tempat orang, enggak ditingok sama sapuan. Dari tengoknya ini apa namanya adiknya aja. Sampai hari ini, Bu ya? Ya sampai hari ini. Udah jalan berapa hari, Bu? Berapa? Mau sebulan ini. Kurang lebih ya. Pas mau puasa. Sapuan ini suaminya, Bu ya? Iya, suaminya. Jadi belum pernah kesini, belum? Belum pernah. Ya, terus harapan ibu ke depan nih apa, Bu? Kendaraan kamu? Maunya ibu? Kalau kendak saya itu udahlah di penjarain aja. Si sapuan itu. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab kayak ini, ya percuma ini. Dengan ibu siapa ini? Sarmiana. Nah, jadi perkataan ibu bisa dipertanggungjawaban, Bu ya? Ya. Status sebelumnya. Mbak ini siapa, Pak? Rini.
Jadi istrinya Pak Sapuan. Bisa diceritakan Mbak permasalahan dari awal sampai hari ini, Mbak? Ya dari awal dulu kan aku sering ketemu. Ya udah istilahnya ya udah dapat surat kuning ini sering ketemu. Oh, dulunya Mbak sama Sapuan ini suami istri Mbak ya? Udah enggak lagi. Tapi dulu suami istri. Ya, Iya dulu Tapi suami. sekarang udah cerai. Udah cerai. Cerai resmi Mbak. Udah resmi. Oh, dari pengadilan agama Mbak ya. Iya. Terus habis itu? Nah, di situ ya sering ketemu itu. Oh, Nah, ya terjadilah kayak gini ibaratnya udah masih suka sama suka. nah terus sehabis itu jadi Mbak ditanggung jawabin, dinikahin. Iya. Sekedar dinikahin. Nikah Kalau resmi? dia enggak. Nikah resmi apa Nikah sih. yang nikahin kiai siapa? Ini masih Pak Wong aku sendiri. Siapa yang ngundang? Sarah. Ya kakak sendiri ya. Nah terus sehabis dinikahin, ada nggak pertanggungjawaban Pak Sapuan ke Mbak? Ya ada cuman ngasih beras 10 kilo Uang 200. uang 200 itu. Selama ini? Iya. Terus maunya Mbak, harapan Mbak seperti apa Mbak? Ya di penjara itu Siapanya? uang. Kenapa sudah di penjara Mbak? Ya bagaimana percuma punya suami kalau lihat tengok juga enggak. Dari Tanggamus, Asmuni PPWI melaporkan. Ibu